Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang 4 gulung, kemudian hakpen ukuran 3 atau 4 mm. Nah, di sini saya akan membuat simpul awalan dulu ya. Jadi, macam ini boleh diikat, tapi juga bisa seperti ini. Kemudian kita akan membuat rantai. Awalan di sini saya akan membuat 120 rantai. Jadi kita akan membuat outernya dimulai dari sisi bagian bawah dulu, lanjut 120 chains. Oke, lanjutkan. Nah, kira-kira di sini saya sudah mendapatkan 120 tusuk rantai. Yang selanjutnya, saya akan beri tambahan 2 tusuk rantai. 1, 2, kemudian saya akan melanjutkan dengan tusuk double. Yang 2 tusuk rantai ini sebenarnya adalah jarak ya untuk kita naik ke atas. Satu lubang, satu tusuk rantai saja. Seperti ini, lanjutkan ya sampai ujung. Kemudian jumlah yang kita bikin ada 120 tusuk double juga seperti alas yang sudah kita bikin. Alas yang bentuknya rantai yang kita bikin tadi di awal. Lanjutkan, nah kita nanti akan menyebutnya ini sebagai layer pertama ya, karena kita akan bikin berlayer-layer dengan berbagai macam tusuk yang berbeda tentunya. Oke, lanjut sampai ujung dengan jumlah 120 tusuk double. Nah, ini udah 120 tusuk double. Kira-kira nanti seperti ini. Nah, saya akan mengakhirinya dan memberikan 2 tusuk rantai ke atas. Saya akan memberikan 1 tusuk double pada lubang terdekat di sini. Nah, kita akan memasuk ke layer kedua. Skip 2 lubang, kemudian kita akan bikin 1 tusuk double. Seperti ini, kemudian 1 rantai. Dan pada lubang yang sama, kita akan bikin 1 tusuk double lagi. Nah, seperti huruf V, rajutannya. Lanjut, kita akan skip 2 lubang lagi. Kita bikin rajutan semacam huruf V lagi. 1 tusuk double, 1 rantai, dan 1 tusuk double lagi. Nah, kita udah dapat 2 huruf V. Lanjut lagi untuk layer kedua ini dengan pola yang sama. Berulang ya seperti ini sampai ujung. Ini tusuknya udah sampai ujung ya. Kita akan mengakhiri layer kedua ini. Kasih tusuk double untuk sentuhan layer 2 terakhir di sini. Kemudian saya akan menambahkan 2 rantai ke atas, balik, kemudian 2 tusuk double, 1, kemudian 2, dan selanjutnya kita akan bikin kayak lubang-lubang seperti itu
kita tambahkan 3 rantai, kemudian 1 tusuk double di antara dua huruf V ini. Nah, kita mulai lagi dengan rantai, 3 rantai, kemudian tusuk double lagi. Nah, kita sebut sebagai layer ketiga di sini. Jadi lubang-lubang yang agak besar seperti itu. Rantai lagi, kemudian tusuk double lagi. Nah, lanjutkan ya. Oke, lanjutkan layer 3 sampai ujung ya. Ini udah sampai ujung. Kemudian kita akan mengakhirinya, saya akan memberikan 2 tusuk double. 1, kemudian bagian tepi 2. Nah, kita akan masuk ke layer keempat. 2 rantai ke atas, kemudian balik. Beri 1 tusuk double. Lanjut nanti dalam satu lubang ini kita beri 3 tusuk double ya. Jadi hitungannya biar sama kayak hitungan pada layer pertama tadi. Karena kita nanti akan berulang ya. Layer pertama sama dengan layer keempat, kemudian layer kedua sama dengan layer kelima, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita isi satu lubang 3 tusuk double. Ya, lanjutkan layer keempat sampai ujung. Ini layer keempat sudah hampir selesai. Kita akan mengakhirinya dengan memberikan 2 tusuk double. Jadi seperti kanan kirinya biar simetris. Kemudian layer keempat juga jumlahnya sama dengan layer pertama tadi. Oke, naik ke atas, balik, kemudian lanjut beri 1 tusuk double. Tusuk double pada lubang terdekat. Kemudian lanjut lagi, kita bikin seperti huruf V, rajutan seperti huruf V. 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double. Tentunya skip 2 lubang ya. Nah, kita udah dapat huruf V. Nah, tinggal ikuti pola seperti pola yang ada di bawahnya. Seperti ini ya. Nah, prosesnya akan berulang. Kita akan membuatnya sampai ketinggian yang kita harapkan. Lanjutkan ya, bolak-baliknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah rajutan yang sudah saya bikin, kira-kira 66 layer yang sudah saya bikin, kemudian bentuknya persegi, dan kita akan melanjutkan dengan membuat tempat untuk leher. Ini adalah bagian bawah, kemudian sisi yang atas kita akan kasih penanda untuk bagian tengah-tengah ya. Nah, kira-kira nanti leher itu kan bentuknya seperti huruf U atau huruf V. Jadi kira-kira nanti tempatnya di tengah kita kasih peniti atau penanda semacamnya. Kemudian kanan kirinya akan kita beri rajutan menyerupai bentuk huruf U untuk sisi bagian leher. Selanjutnya kita akan mulai saja ya untuk membuat rajutannya. Kita mau naik ke atas. Nah, kita mau ke layer 67 nih ceritanya. Tetap dengan 2 rantai ke atas, kemudian balik. Kita akan bikin rajutan untuk sisi leher
sebelah kanan, kita sebut saja sebelah kanan. Kemudian kita akan mengikuti pola yang sama, tambahkan 1 tusuk double. Kemudian kita isi mengikuti rajutan yang sudah dibikin dengan pola yang berulang seperti yang kita bikin di awal tadi. Nah, di sini kita isi dengan 3 tusuk double sampai 15 kali. Tentunya di sini lebar dari leher menurut selera, bisa dikurangi atau bisa ditambah. Kemudian kita akan mengurangi hitungan untuk kita naik ke atas ya, karena kita tadi ingin membuat rajutan berbentuk huruf U. Kita akan berikan 2 rantai untuk naik ke atas. 2 rantai, tapi jangan lupa dibalik ya. Untuk motif selanjutnya, kan kita akan mengikuti pola yang telah ada, kita akan bikin motif bentuk huruf V. Nah, di sini 2 rantai ke atas, tapi kita akan mengecilkan hitungan, jadi 15, dari 15 ke 14, jadi nanti huruf V-nya ada sekitar 14 hitungan. Dengan hitungan yang sama di sini 1 tusuk double, 1 rantai, kemudian 1 tusuk double lagi, terus seperti itu. Nah, di sini nanti huruf V-nya ada 14 kali. Lanjutkan ya, sampai ujung. Nah, ketika sudah sampai ujung, kita akhiri, kemudian tambah 2 rantai, balik, dan selanjutnya kita akan bikin rajutan dengan pola yang seperti pada kelipatan 3, kemudian 3 rantai, kemudian 1 tusuk double di antara huruf V ini. Lanjut, tentunya dengan hitungan yang berkurang, yaitu 13 kali ya. Seperti ini ya, kita bikin. Nah, dengan pola yang sama, dengan hitungan yang sama, kemudian semakin ke atas semakin berkurang hitungannya, kurang lebih di sini. Nah, ini adalah rajutan selanjutnya yang sudah saya siapkan, kemudian di sini sudah saya isi dengan 3 tusuk double untuk tiap lubang. Kemudian di sini sudah saya balik, dan selanjutnya akan saya lanjutkan naik ke atas, tentunya dengan mengurangi hitungannya. Di sini saya sudah mau mengurangi, atau motif V-nya udah akan saya kurangi 1. Oke, lanjut membuat huruf V. Hitungannya kita kurangi 1 ya. Oke, lanjutkan. Kemudian motif yang lain kita balik, kita bikin lubang-lubang. Beri tusuk double dulu. Kemudian kita bikin lubang-lubang. Nah, karena rajutannya sudah agak memanjang, jadi ini untuk membaliknya juga lumayan ribet ya.
Nah, ini udah saya skip satu lubang. Untuk selanjutnya hitungannya tetap saya kurangi. Melanjutkan prosesnya dengan memberikan isian 3 tusuk double pada setiap lubang. Seperti ini. Lanjutkan. Nah, udah ketemu lubang lagi, kemudian diisi dengan 3 tusuk double lagi. Nanti kira-kira layernya sampai 72 layer ya. Tergantung ketinggian dari rajutan yang ingin dibuat. Oke, lanjutkan. Tentunya di sini baru sisi sebelah kanan dari leher. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan bikin sisi yang satu. Harapannya nanti simetris ya antara kiri dan kanan. Kita lihat bentuk lehernya sudah seperti huruf U atau huruf V. Lanjutkan prosesnya. Nanti benangnya boleh dipotong untuk kita lebih mempermudah gerak. Kira-kira nanti sisi yang lain sudah jadi seperti ini. Kayak gini ya. Seperti baju pada umumnya. Nah, kita akan membuat satu lagi rajutan untuk sisi belakang. Nah, ini kan sisi depan. Nah, kita akan bikin rajutan dengan pola yang sama, hitungan yang sama, tentunya bentuknya persegi saja. Karena bagian belakang kita tidak perlu untuk membuat bagian leher. Nah, bentuk lembarannya seperti ini, persegi, ada 71 layer. Karena layer yang ke-72 nanti akan kita bikin untuk menyambung dengan sisi bagian depan. Macam ini ya. Kemudian kita akan menyambungnya. Kita nanti masangnya seperti ini. Ini sisi depan, kemudian ini sisi belakangnya. Layer ke-72 nanti akan kita rajut sekaligus kita akan menyambungnya dengan bagian depan dari baju yang kita bikin tadi. Seperti ini cara menyambungnya. Oke, seperti ini cara menyambungnya. Jadi kita akan bikin lubang-lubang yang agak besar seperti yang dibuat di awal. Sekaligus nanti kita akan menyambungnya. Nah, ini 2 rantai ke atas, kemudian kita kaitkan. Kaitkan saja. Kemudian kita akan mulai menyambung. Beri dulu tusuk double 1 kali. Dan kasih 1 rantai. Kemudian 1 rantai untuk mengkaitkan. Kemudian 1 rantai. Kemudian beri tusuk double. Oke, nanti saya akan zoom di sini untuk lebih memperjelas. Oke, kasih 1 rantai. Kemudian cantolin. Kemudian kasih 1 rantai. Kemudian kasih tusuk double. Lagi, kasih 1 rantai. Kaitkan di belakangnya. Kemudian kasih 1 rantai. Kemudian tusuk double. Nah, seperti ini nanti sambungannya. Lanjutkan.
Nah, hasilnya nanti semacam ini. Kemudian kita akan melanjutkan ya. Melanjutkan untuk membuat pola yang sama, tapi tentunya tidak dikaitkan dengan sisi yang lain. Jadi lepas seperti itu untuk bagian belakang leher. Lubang bagian belakang leher seperti itu. Kita melanjutkan prosesnya. Nah, kemudian kita akan menyambung sisi yang lain seperti ini dengan proses yang sama. Oke ya. Kemudian di sini beri tusuk double. Satu rantai. Kaitkan. Kemudian satu rantai lagi. Kemudian tusuk double lagi. Ya, lakukan sampai ujung dan kita akan mengakhiri untuk proses menyambung ini ya. Oke, lanjutkan. Kemudian kita akan mengakhiri proses penyambungan ini. Untuk selanjutnya kita akan merapikan sisi kanan dan sisi kiri rajutan ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk bagian leher kita rapikan dengan memutari tusuk single ya. Memutari bagian leher dengan tusuk single maksudnya. Langkah selanjutnya kita akan merapikan sisi-sisi dari rajutan yang kita bikin. Kemudian saya juga akan menambahkan tali untuk kanan kiri dari rajutan ya. Kita bikin tusuk single. Karena tadi naiknya 2 tusuk rantai ya. Nah, tiap lubang kita isi dengan 2 tusuk single sesuai dengan rantai yang kita bikin tadi. Oke, rapikan dengan tusuk single. Nah, di sini saya memilih 30 layer. Saya akan beri semacam tali. Saya isi dulu dengan tusuk rantai. Di sini saya memilih 65 rantai. Kemudian dari 65 rantai ini selanjutnya akan saya beri tusuk double. Tentunya dengan 65 tusuk double ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan meneruskannya untuk 3 sisi dari baju seperti ini. Saya akan bikin tali yang serupa. Hasilnya nanti seperti ini ya Bunda. Oke, simple tapi bagus untuk dipakai di acara formal maupun keseharian. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.